Lalu saya mau baca ini, kemarin sudah dilihat past live-nya saya, mungkin akan saya bacain ya. Anastasia Vita Herlina, kamu adalah laki-laki di kehidupan sebelumnya di Eropa Timur. Kekuasaan gereja Katolik masuk dengan penerapan pernikahan monogamis. Kamu ada di lingkungan keluarga yang kaya raya, menikah dengan seorang perempuan dan punya 3 orang anak. Insiden yang berpengaruh dengan kehidupan sekarang. Kamu memiliki perempuan simpanan yang pada saat pesta besar pernikahan anak sulung kamu, dia menguak rahasia dan meminta perhiasan serta sebagian dari harta yang kamu punya. Istri kamu terpukul dan merasa malu. Dia meninggal dalam keadaan mental yang terganggu dan kesedihan yang mendalam. Dalam kehidupan saat ini, apa yang pernah Anda lakukan di masa itu akan berdampak pada kehidupan sekarang. Kamu harus merasakan menghadapi pasangan yang memiliki mental yang terganggu, serta secara tidak sadar mengambil keuntungan dari harta yang kamu punya. Kamu diminta untuk belajar dengan merasakan kepedihan istri kamu di masa lampau tersebut. Kesalahpahaman dengan anggota keluarga akan sering terjadi. Salah satu dari anggota keluarga kamu di saat ini adalah anak sulung kamu di kehidupan lampau. Bisa juga akan ada permasalahan yang berkaitan dengan properti atau kepemilikan harta. Ya, kalau soal itu betul ya. Mantan-mantan pacar saya memang begitu. Kamu juga pernah menjadi seorang perempuan yang senang duduk di pinggir pantai, di atas pasir coklat keemasan yang masih terasa hangat di sore hari. Kamu suka tertidur sambil mengamati lahan hijau dan pohon seperti beringin yang tumbuh subur. Yang paling kamu suka adalah angin sejuk dan suara daun pohon di sore hari. Kamu suka sekali duduk sampai matahari terbenam. Kamu berpraktik budaya setempat dengan bernyanyi dan bercerita tentang leluhur dan para aqua. Aqua itu apa? Aqua tuh di kebudayaan tertentu itu adalah penyebutan terhadap god atau goddess-nya. Oh, dewa. Gitu. Dewa, exactly, dewa. Pada kehidupan sekarang, kamu suka bernyanyi tradisional, bercerita tentang kehidupan. Kamu pernah menjadi makhluk yang punya sayap, yang kemudian memutuskan untuk hidup bersama dengan manusia karena jatuh cinta pada manusia. Sayang sekali, manusia itu makhluk yang sering ingkar janji, tapi kamu sudah memutuskan untuk melepaskan sayap kamu. Pengorbanan demi pengorbanan sudah kamu lakukan. Sayang sekali, hubungan tidak berjalan dengan baik, walaupun kamu tetap memilih menjadi orang baik. Dalam kehidupan saat ini, kamu bukan orang yang sombong atau pembesar masalah. Bahkan, kamu lebih banyak mengalah, khususnya dengan anggota keluarga dan pasangan. Kamu menjadi orang yang kuat, tetapi kadang keras kepala, tidak bisa diberikan masukan. Ya. Kamu akan memutuskan sendiri apa yang menurut kamu benar, walaupun sebenarnya kamu tahu resikonya besar. Dalam berpasangan, kamu juga seringkali mudah merasa terikat dan cemburu. Kamu seringkali menormalisasi kesalahan pasangan dan mencoba bertahan. Kamu akan menyudahi yang seharusnya disudahi setelah keadaan buruk menerjang kamu minimal. Ya, pas baca ini kayak, aduh kenapa ya past life saya gitu. Dan yang benar waktu sebelum COVID itu, sempat di punggung belakang ada 2 titik yang sakit banget. Udah digimanain selama kayaknya seminggu gitu, tuh bagian itu kayak pegel banget ya. Mungkin itu sayap ya. Mungkin ada ini nggak ada apa tanda lahir nggak di daerah punggung? Ada kayak buletan gitu. Itu apa? Di atas punggung, di punggung atas ya berarti, belikat-belikat. Ya. Oke. Kok tahu? Tahu lah ya, namanya juga indigo. Itu apa tuh? Iya, mungkin bagian dari itu sih. Karena kalau dari pengalaman tuh beberapa yang pernah menjadi makhluk bersayap tuh nggak 1-2, banyak banget sebetulnya gitu. Dan itu mereka punya keluhan yang sama sih sebetulnya. Kadang dalam titik-titik tertentu itu pegel banget atau pasti akan ada tetap flag tanda di belakang biasanya gitu. Itu sekitar tahun berapa kira-kira ya ada manusia bersayap yang hidup di bumi? Di bumi apa di planet lain? Di bumi sih. Oh. Di bumi sih gitu. Kayaknya eranya masih sangat ancient sih ya gitu. Sebelum Masehi maksudnya? Ya, kayaknya sih iya sih kelihatannya. Oh, jadi langsung nih saya tanya jawab ya. Nah, jadi kalau nanti yang jarak jauh ya, yang cuma lihat foto sama
ada nanti isi Google Form gitu. Nanti hasilnya seperti ini yang tadi saya bacakan. Ya, ini umum banget sih. Umum banget ya. Tapi ini juga udah beberapa kehidupan aku kan. Tiga kehidupan. Jadi ya lumayan buat tahu dan tentang anggota keluarga yang dulunya ternyata dia anak sulung saya. Oke. Dengan mengetahui hal tersebut, jadi saya ya ada sih mengira-ngira siapa ya di antara kakak-kakak gitu kan, atau mungkin orang tua saya atau siapa gitu, tapi membuat jadi lebih ikhlas dan menerima mereka apa adanya gitu sih kalau saya ya. Lanjut ya, keberkahan spiritual dan soul memory. Soul memory itu memori yang dibawa oleh jiwa. Betul. Jadi tetap kita tuh sebenarnya pengalaman masa lampau itu sebenarnya terekam kan gitu ya, terekam di dalam jiwa kita sih sebetulnya gitu. Kalau biasanya past life bisa dilihat itu di mata sih. Jadi di setiap kehidupan mata lu nggak akan berubah. Di setiap kehidupan mata lu nggak akan berubah. Di saat membaca seseorang atau kita membaca diri kita sendiri past life itu kamu akan kenal dari mata. Ini adalah si A di kehidupan gue yang sekarang gitu. Ini adalah si B di kehidupan gue yang sekarang gitu. Dan itu biasanya dilihatnya dari mata. Tapi kan mata emang jendela hati ya. Bener katanya ya. Jadi mata itu tuh memang dia nggak berubah. Jadi dari past life bisa dilihat bahwa itu sekarang tuh apa ya di kehidupan gue sekarang. Nah kalau soul itu sebenarnya jiwa kita tuh nggak pernah mati ya gitu. Nah jiwa itu kan dari setiap kehidupan tuh punya memori yang ngunci gitu ya. Nah itu yang suka dibawa. Kadang-kadang banyak orang yang tiba-tiba tuh jadi trigger sebetulnya, jadi trigger. Nah trigger kayak misalnya gue pernah punya pengalaman temen gue gitu. Kenapa ya Mir? Gue tuh kalau lihat ibu-ibu usia 58-an lah gitu ya. Terus dia tuh lagi diem, terus dia tuh kehujanan. Gue tuh stres katanya, gue tuh sedih banget yang luar biasa gitu. Lalu kenapa ya? Dan itu tuh triggernya tuh jadi bisa kemana-mana. Dia jadi kayak khawatir berlebihan dan lain-lain gitu. Dan ternyata setelah dilihat past life-nya tuh pernah ya jadi perempuan di usia sekitar 60-an gitu. Lalu dia ditinggal sendirian di suasana yang dingin banget. Sedangkan dia sedang mencari anaknya. Jadi anaknya tuh hilang. Lalu dia tuh nyari anaknya sampai tanpa berkehabisan gitu. Dan suasananya waktu itu tuh hujan, dingin, terus sepi banget. Pokoknya ya gak enak banget suasananya. Dan kekhawatiran dia kehilangan anaknya itu membuat dia tuh langsung ke-trigger. Setiap kali tuh ke-trigger. Jadi kadang kalau lihat marah, jadi kadang nangis, jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu. Sehingga waktu itu jadi gue pernah gitu ya. Lalu dia memahami dirinya sendiri gitu. Aku meminta dia untuk coba lu ngobrol sama diri lu gitu. Lalu kemudian dia ngobrol sama dirinya sendiri. Terus memang mulai berkurang sih, walaupun dibantu bars waktu itu. Jadi kalau ada yang mau dibahas atau di body processing ya bisa sama Ibu Magenta Mita. Ini saya lanjut ya. Keberkahan spiritual dan soul memory dari Anastasia Vita Herlina. Keberkahan spiritual yang menempel pada diri kamu di kehidupan saat ini, kamu dapat menjadi perantara antara manusia dengan semesta. Bahasa yang kamu gunakan dalam doa dapat serta-merta membantu penyembuhan jiwa manusia yang sedang terpuruk. Semua lafalan doa yang kamu untai memiliki koneksi dengan kuatnya semesta, para entitas Tuhan. Soul memory yang kadang pop up muncul secara tidak sadar, keluar begitu saja. Kumulasi dari memori dari masa lalu. Itu gimana maksudnya tuh? Menjadi perantara antara manusia dengan semesta. Jadi di kehidupan sekarang, you've been gifted gitu ya. Bisa berbicara dengan semesta untuk memberikan keberkahan terhadap orang lain gitu. Jadi mungkin gampangnya adalah kamu bisa mendoakan orang lain dan doa itu lebih mudah didengar oleh semesta. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Kayaknya berkoneksi dengan kehidupan kamu yang waktu jadi manusia yang bersayap. Wow. Kelihatannya gitu. Bahasa yang kamu gunakan, ya kamu gifted sih sebenarnya di kehidupan sekarang, gifted. Jadi
apapun yang kamu minta dengan semesta, itu semesta bisa lebih cepat meresap ya. Sehingga kamu bisa minta bantuan atau kontribusi semesta untuk menolong seseorang dengan doa-doa yang kamu minta. Dengan doa-doa yang kamu, ya kita sebut aja doa ya. Orang-orang bisa menyebut dia doa, mantra, orang-orang bisa menyebut dia apapun gitu ya. Bahkan mungkin Roh Kudus pun punya bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh kamu secara tidak sadar gitu. Jadi kita kan berkesadaran ya. Saya juga menyadari diri saya terus menerus. Saya di bidang mindset ini 12 tahun, tapi sebelumnya memang udah prosesnya dari saya usia 17 tahun. Berproses terus sampai akhirnya menjadi mindset trainer. Tapi akhir-akhir ini yang saya sadari tuh, saya disuruh berhenti coba jadi mindset trainer. Kok kaget juga ya kalau ada pesan seperti itu. Tapi ya gimana sih maksudnya? Dari berapa kelas WA yang saya bikin tentang loam, dan juga ada afirmasi, ada meditasi. Aku tuh paling senang ya, tandanya tuh kalau kita paling senang melakukan sesuatu, berarti itu emang jalannya kita, gitu ya. Nah, aku tuh paling senang, paling mudah blessingin orang. Kayak ada namanya AHA, layanan Angelic Healing Ho'oponopono gitu, yang saya tuliskan nama-namanya, ada 5 impiannya dia juga gitu di kertas yang saya tulis, dan itu saya doakan aja setiap hari saya doa, kertasnya ada di sebelah saya, dan itu ngefek ke kehidupan mereka. Itu kan mudah gitu, buat saya mudah karena emang ya tinggal saya doa aja, itu ada di dekat saya gitu. Nah, kayak bersihin aura jarak jauh, itu juga saya ada layanan itu mudah gitu. Nah, padahal saya nggak belajar itu, tapi buat saya itu mudah untuk dilakukan, dan dia juga di sana di negara mana gitu, dia bisa ngerasain energi ketika kami doa bersama. Oh, kayaknya itu kebiasaan saya deh, bukan saya mengajar ya, saya nggak terlalu suka berbicara gitu. Saya lebih suka mendengarkan. Jadi kita perlu mengenal diri kita. Dari situ kita jadi bisa mengeksplor, oh ini ya berarti yang perlu ditingkatkan tuh hal ini gitu, yang difokuskan tuh hal yang ini. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang kita sukai, nanti itu akan mempercepat terwujudnya impian kita. Jadi kalau tadi kita ini nyambung ya dari past life yang nanti diinfokan oleh Mita dari bacaannya, terus orang tersebut tetap ingin impiannya jadi kenyataan. Nah, jadi dia akan beberapa step lebih cepat daripada orang yang nggak tahu past life-nya, karena itu jadi gambaran, oh ternyata beberapa hal ini yang perlu saya perbaiki. Itu dari info-info yang nanti dihasilkan oleh Mita. Sebetulnya kalau menurutku, kalau kamu bilang itu bahwa kamu nggak pernah belajar, lalu itu terasa mudah buat kamu dan kamu suka melakukan itu kan tidak terjadi pada banyak orang ya gitu. So you've been gifted gitu. Nah, hal itu juga yang memang menjadi pesan yang harus kamu lakukan di kehidupan sekarang ya gitu. Untuk tetap menjadi orang baik, untuk tetap mendoakan orang-orang, karena makhluk bersayap itu memang sebetulnya pada dasarnya mereka harus membawa kebaikan gitu sebetulnya gitu ya. Entar dulu nih, makhluk bersayap itu bukan malaikat. Aku nggak bisa bilang itu malaikat atau enggak ya, karena banyak makhluk yang bisa dilihat ya, kayak makhluk bersayap ya ada sayapnya sih gitu. Atau jadi makhluk bersayap itu bukan cuma malaikat, ada bangsa-bangsa lain ya, gitu. Sebenarnya bangsa malaikat ya mungkin bangsa yang humanoid yang punya sayap mungkin ya gitu. Kalau menurutku ya, tetapi ada juga yang badannya ular gitu ya. I call them nagas gitu ya. Setengah badannya atas tuh humanoid gitu, orang. Tapi bawahnya itu ular gitu ya. Nah, itu juga incredibles gitu. They are very incredibles. Juga ya bangsa nagas. Kalau aku manggilnya sih bangsa nagas sih gitu ya. Baik tapi. Iya sama seperti kita semua sih sebenarnya ya. Eventually baik atau tidak baiknya setiap persona itu kan tergantung ya. Tergantung personanya itu sendiri-sendiri sebetulnya gitu. Yang pasti adalah bangsa yang suka ingkar janji adalah bangsa manusia. Tagline. Bangsa-bangsa yang itu sih kelihatannya bangsa yang selalu akan menepati janji sih sebetulnya gitu. Mereka membawa karakternya sendiri-sendiri. Jadi Mita ini sering baca buku tentang itu semua. Gue baca di saat sebuah ingatan itu pop, atau gue merasa
gua akan mencari tahu literasi di saat tiba-tiba after meditating atau gue melihat sesuatu tuh, gue ngeliat ini kayaknya apa ya, terus biasanya ditunjukin sih, biasanya kayaknya lu harus baca literasi ini deh. Jadi baru gitu. baca. Jadi baru baca gitu, baru baca. Nah, ini juga dikasih tahu pelajaran jiwa yang muncul dalam kehidupan sekarang. Ya, ini saya. Keutuhan diri atau self-worth. Pelajarannya mencintai tanpa kehilangan jati diri. Mempercayai diri sebelum mempercayai orang lain. Ya, saya terlalu percaya orang lain dari dulu. Ya, Bu. Terus batasan emosional, energi personal. Pelajarannya memahami bahwa cinta bukan kepemilikan, tapi hubungan antara dua jiwa yang saling utuh, yang udah saling utuh duluan gitu ya. Lalu menyembuhkan luka kepercayaan. Pelajarannya mengurai trauma dengan kasih sadar agar tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Mengurai trauma. Semua orang tuh punya trauma ya, apapun itu. Sebetulnya yang terdekat adalah trauma lahir aja tuh kita ada ya. Gitu. Trauma lahir secara tidak sadar tuh kita ada yang punya banyak trauma lahir. Lalu mulai maju lagi ke trauma masa kecil. Lalu mulai maju lagi ke trauma remaja dan selanjutnya gitu. Bahwa trauma itu jangan dilihat bahwa trauma itu terlalu jauh ke belakang gitu ya. Bahwa past life itu sebenarnya akan membuat lo lebih kuat di kehidupan sekarang. Melewati trauma 1, trauma 2, trauma 3. Trauma di saat pertama kali lo melihat cahaya saat lahir. Trauma pertama kali di saat kamu jatuh naik sepeda misalnya gitu ya. Atau trauma di saat kamu mulai jatuh cinta lalu patah hati di saat remaja. Nah itu tuh semuanya bisa menjadi trauma. Beda-beda memang tiap orang. Trauma-trauma itu tuh sebenarnya bisa ada dua. Bahwa ada yang ditunjang oleh past life dia tanpa dia tahu. Jadi jadinya bisa lebih parah gitu ya. Jadi terpuruknya bisa terpuruk banget. Tapi di saat sudah tahu bahwa oke, gue pasti bisa lebih kuat gitu. Karena ini bukan pertama kalinya. Gue pernah mengalami yang worse than this gitu ya. Sehingga secara tidak sadar kita membangun jiwa kita tuh lebih kuat. Jadi nggak usah pusing mikirin gimana caranya menyembuhkan trauma pas di kehidupan masa lalu. No. Kan banyak ya? Exactly, bener. Dan sebenarnya kita hidup di masa sekarang. Fokuslah terhadap diri lu di masa ini. Yang lalu hanya akan nge-backup lu doang. Biar aja mereka berkontribusi baik terhadap kehidupan lu yang sekarang. Dan gak usah cari-cari siapa orang di kehidupan masa lalu yang hidup di sekarang gitu ya, gak usah ribet. Well, sebenarnya kalau dalam titik tertentu, kalau mau tahu ya nggak masalah juga sih sebetulnya gitu. Tiap orang tuh punya jodoh raja namanya gitu. Kalau aku manggilnya jodoh raja. Jodoh raja tuh di setiap kehidupan lo dia ada. Dan selalu mendampingi lo dengan sangat setia. Entah itu dia pasti ada di ring satu lo. Itu jodoh raja kalau gue lihat ya. Kayak gue punya jodoh raja gue tuh sahabat gue. Di kehidupan sekarang dia sahabat gue. Di beberapa kehidupan memang sering kali dia jadi sahabat gue sih. Selalu ada, lalu pernah jadi adik, pernah jadi kakak, pernah jadi dia selalu ada. Itu jodoh raja gue tuh sekarang di kehidupan sekarang tuh dia sahabat gue. Ada juga yang jodoh rajanya orang tuanya gitu ya, yang sekarang jadi entah ayahnya atau ibunya gitu. Dan di setiap kehidupan itu selalu ada ringnya gitu. Terus melepaskan karma dan janji jiwa lama. Pelajarannya melepaskan janji jiwa lama yang sudah tidak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwa saat ini. Bagaimana cara melepaskan? Melepaskannya adalah ikhlas aja sih sebetulnya ya. Gitu, bahwa fokus terhadap kehidupan lu di sekarang. Lu kan hidup di kehidupan sekarang nih. Fokus ke situ, nggak usah lihat belakang gitu ya. Jadi nggak usah dicari nih si janji jiwa sama siapanya dulu. Ya kalau mau dicari ya boleh-boleh aja, lalu dilepas aja gitu ya. Dilepas. Jadi contohnya pengalamanku, yang terkunci dari kemarahan aku itu adalah orang yang ngebunuh aku dengan pedang pendek. Nah itu tuh dikunci. Dan aku baru tahu setelah diregresi bahwa aku tuh menyumpahin dia untuk kamu tidak akan pernah terlahir kembali. Lalu udah ini berjalan di setiap kehidupan, entahlah bagaimana caranya gitu. Lalu banyak orang yang suka lihat di belakang gue tuh ada yang perempuan tuh rambutnya sampai ke bawah gitu, terus kadang jalannya jongkok gini, jalan itu jongkok gitu ya, kayak bukan ngerayap sih, kayak sambil setengah jongkok gitu jalannya gitu. Itu tuh banyak banget yang lihat. Gue nggak pernah lihat.
Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia tuh suka ngasih tahu gue lah gitu. Tapi gue tahu dia tuh benci sama gue sebenarnya. Tapi itu kayaknya masuk mimpi-mimpi aja sih. Gue nggak pernah masukin itu. Cuman banyak banget orang yang lihat. Waktu gue diregresi, dia tuh muncul. Lalu dia bilang, gue tuh terkunci sumpah gue. Dia nggak bisa lahir kembali. Terus dia bilang kalau gue tuh jahat banget dulunya. Sampai dia tuh benci banget. Terus dia buka. Kenapa rambutnya gini? Kenapa rambutnya jatuh ke bawah? Dia buka. Sama dia mau dibuka gitu. Dan di sini tuh ada kayak besetan pisau. Dan itu katanya sama gue. Mana gue inget ya kan. Mana gue tahu ya gitu. Terus udah gitu udah. Saat itu tuh, waktu itu di tengah regression sih. Waktu itu di tengah hipnoterapi. Terus udah gitu akhirnya udah. Setelah itu beres. Ya udah gue akhirnya melepas itu dengan ikhlas ya. Ya udah. Gue tuh sekarang ada di kehidupan sekarang. Kalau lu terkunci dari kehidupan yang lalu, gue tuh udah gak marah lagi sama lu. Sana terlahir kembali, gue punya hidup yang lebih jauh lebih bagus di kehidupan gue yang sekarang. Terlahir kembali. Lalu gue fokus sih waktu itu meditasi sih sebenarnya, khusus untuk mendoakan bahwa go ahead, semua karma-karma yang terkunci silahkan dilepaskan, lalu silahkan berangkat dan terlahir kembali. Lalu aku tanya, udah lepas belum? Udah, nggak ada gitu. Jadi semudah itu ya, maksudnya sesi meditasi lalu berniatkan begitu aja. Sebenarnya semua kembali pada niat kita sih gitu ya. Di kehidupan sekarang apapun dengan niat apapun ya itu tuh pasti bisa terjadi. You know better lah, apalagi lu kan gitu. Lu pasti akan tahu lebih dalam masalah-masalah seperti itu ya. Bagaimana mindset orang itu harus dirubah menjadi ini kan sebetulnya ya mungkin mirip sih sebetulnya gitu ya. Bahwa keikhlasan, keterbukaan itu tuh sebenarnya kan itu mindset deh gitu. Grounding kalau di gue kan supaya gue kayaknya akan melepas semua energi yang menempel pada gue buruk nih. Kalau di gue mindsetnya bahwa gue akan melepas itu melalui grounding gue gitu di tanah gitu. Nah itu kan sebenarnya sama aja, tetapi orang punya cara-cara yang berbeda gitu ya. Yang nyaman bener yang nyaman dengan kita. Lalu yang terakhir, menemukan cinta yang sadar dan dewasa. Pelajarannya, cinta adalah ruang spiritual, bukan hanya emosi dan kepemilikan fisik. Tuh. Bisa jadi dalam kehidupan yang sekarang cinta ya. Cintalah kita sebut aja cinta antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sebenarnya sudah lu temukan gitu ya. Tetapi mungkin belum masanya atau di kehidupan ini butuh waktu lebih panjang lagi untuk bisa bersama. Atau bahkan mungkin tidak bisa bersama gitu ya. Sehingga rasa cinta itu ya tetap selalu akan ada gitu. Nah, kembali lagi, kalau mau tahu past life-nya nanti bisa ke admin saya. Dan juga kalau mau via Zoom bisa, atau datang ke Bandung ketemu kami berdua. Yes, kami tunggu. Oke. Terima kasih Mita untuk waktunya. Ya. Sehat bahagia kaya raya berkelimpahan kemakmuran. Saya Vita Masya Trainer dan Mita Paramita. Pamit, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat. Dadah. Bye.